Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 20210144144 dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Advanced Configuration Power Interface. Sebelum itu saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Let me introduce myself. I'm Muhammad Sultan Alam and I'm a student at Muhammadiyah University of Yogyakarta. My program study is information technology. I was born in Enrekang. My passion is traveling, sport, reading books, and I have so many passion. Now I'm focused to my education, my organization, and my personal branding, and actually my network. This is my social media. My Facebook is Muhammad Sultan Alam. My Instagram Muhammad Sultan Alam _ and my YouTube Muhammad Sultan Alam. I'm post all of my video about my job, about my homework from our teacher in here in my YouTube in Muhammad Sultan Alam, so you can check it. Now, I will explain it about ACPI atau Advanced Configuration Power Interface. Nah, apa sih itu ACPA? ACPA adalah sebuah sistem teknologi yang memungkinkan sistem operasi mengontrol jumlah daya listrik yang digunakan oleh setiap perangkat yang dipasang pada komputer. Nah, biasanya disediakan agar perangkat tersebut menghemat energi. ACPA ini adalah interface dan ditujukan untuk perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi yang mampu melakukan konfigurasi dan power management terhadap sistem sering disebut dengan operasi sistem directed Configuration and Power Management atau OSPM. ACPA ini bersama OSPM melakukan power management dengan konsep bahwa suatu sistem akan menghemat energi dengan mengubah suatu peralatan yang sedang tidak digunakan oleh sistem ke kondisi yang menggunakan sedikit daya atau low power state. Konsep ini juga berlaku untuk keseluruhan sistem. Nah, membuat keseluruhan sistem berada pada kondisi yang menggunakan sedikit daya atau sleeping state. Berikut adalah beberapa sleeping state yang tersedia, yaitu yang pertama ada S0 dan S1 atau sleeping state 1, S2 sleeping state 2, dan S3 sleeping state, S4 sleeping state, dan S5 sleeping state. Nah, saya akan menjelaskan dulu S0 sleeping state, yaitu status penyalaan dalam kondisi normal. Terus ada S1 sleeping state, di mana suatu sleeping state yang bila digunakan akan memiliki tingkat penundaan yang sangat rendah. Pada S1 sleeping state ini tidak ada sistem konteks yang hilang dan tidak ada prosesor maupun chipset. Terus ada S2 sleeping state, adalah suatu sleeping state yang bila dibangunkan akan memiliki tingkat penundaan yang rendah sehingga seperti halnya S1 sleeping state. Hanya saja pada S2 sleeping state ini prosesor konteks dan sistem change konteks menjadi hilang. Sistem operasi yang akan bertanggung jawab mempertahankan konteks dari prosesor dan change tersebut. Terus ada S3 sleeping state, yaitu suatu sleeping state yang bila dibangunkan akan memiliki tingkat penundaan yang rendah. Namun semua sistem konteks kecuali pada memori utama akan hilang. Terus S3 sleeping state ini sering pula disebut dengan suspend to RAM. Terus ada S4 sleeping state, yaitu suatu sleeping state yang bila dibangunkan akan memiliki tingkat penundaan yang sangat tinggi, bahkan tertinggi yang didukung oleh ACPI, dan tingkat penggunaan daya yang paling rendah atau terendah yang didukung oleh ACPI. Terus pada S4 sleeping state ini dianggap semua hardware dimatikan, hanya saja konteksnya tetap dipertahankan. S4 sleeping state ini sering pula disebut dengan suspend to disk. Terus ada S5 sleeping state atau S5 soft off, memiliki kesamaan dengan S4 sleeping state. Hanya saja sistem operasi tidak menyimpan konteks apapun. Saya kira itu tentang sleeping state S0 sampai S5 sleeping state. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.